bahwa hal ini tadilah intinya sangat memalukan, sangat memilukan, melanggar demokrasi, melanggar hak asasi manusia, gitu, dan ini dipertontonkan ke tingkat dunia. Pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadilah menilai, tindakan Aliansi Cinta Tanah Air mempersekusi acara silaturahmi yang diselenggarakan Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024 telah mempermalukan Indonesia hingga di tingkat dunia. Pasalnya, FTA adalah forum yang dibentuk para diaspora Indonesia yang bermarkas di New York, Amerika Serikat, dan memiliki perwakilan di 21 negara di 5 benua. Tentu, persekusi itu akan langsung tersebar ke negara-negara di mana FTA bermarkas dan memiliki perwakilan. Umumnya para tokoh yang hadir dalam acara FTA di Hotel Grand Kemang meyakini kalau masa Aliansi Cinta Tanah Air adalah masa bayaran yang tak paham apa itu FTA, sehingga menuding Ketua Umum FTA Tata Cassandra sebagai antek asing, dan acara yang diselenggarakannya bertujuan untuk memprovokasi dan mengganggu pelantikan Presiden baru pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. FTA itu bukan ormas yang bergerak di lapangan, bukan. Kami itu forum pendidikan, forum diskusi yang nantinya menghasilkan suatu solusi yang akan diberikan kepada lembaga yang terkait. Enggak, Pak Tata itu memang memang anak bangsa yang memang benar-benar cinta sama negara kita. Yang memang kebetulan beliau bertugas di Amerika dan di New York ya. Saya tidak melihat itu, tidak melihat beliau sebagai antek asing. Tidak ada kepentingan beliau untuk memasuki area politik Indonesia. No, karena memang FPA tidak berafiliasi ke partai manapun dan tidak terafiliasi ke elemen LSM ormas manapun. Ini independen. Mantan Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya telah mengatakan bahwa persekusi itu merupakan pelanggaran berat dan harus dicari siapa aktor intelektualnya. Ya itu pertama memalukan ya, di forum terhormat lah kalau menurut saya, ini kan tokoh-tokoh akademisi gitu kan, bahkan beberapa aktivis yang berada di luar negeri gitu kan, diaspora lah gitu, mereka diperlakukan dengan sewenang-wenang seperti ini oleh preman gitu kan, memalukan sekaligus ya memilukan gitu ya. Kita merasa prihatin sekali di negara demokrasi ya gitu kan, di negara yang menghargai hak asasi gitu kan, ternyata terjadi peristiwa pemaksaan seperti ini, perampasan, pencurian, perampokan malah kalau menurut saya mah ini barang-barang banyak yang dirampok ini. Banyak yang diambil ya? Diambil, itu kan pencurian itu. Artinya apa yang dilakukan oleh preman-preman itu gitu kan, itu juga menunjukkan betapa lemahnya aparat keamanan kita. Ya kan, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi di sebuah hotel kok, gitu kan, sebuah hotel yang juga secara administrasi sudah selesai semua, gitu kan, oleh panitia, terjadi peristiwa ini. Jadi kalau menurut saya harusnya diproses ini, Kang Rohman, gitu, proses ini karena ini perbuatan kriminal yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Artinya tangkap, diusut. Artinya pihak penyelenggara lapor ke polisi gitu, atau ya, pihak hotel? Saya kira pihak hotel lapor ke polisi, tapi kalau ini bukan delik aduan. Bukan ya? Ini polisi tahu kok. Berarti polisi secara langsung seharusnya langsung. Iya. Karena ini bukan delik aduan, ini tanpa ada pelaporan, tanpa aduan juga gitu kan. Wah, dengan sendirinya pihak aparat keamanan harus mengusut. Iya, karena gitu. di depan juga tadi tuh polisi sempat debat juga sama mereka kan, yang mau ngotot ke sini kan, masuk, ditahankan di situ di ruang tunggu, ruang tamu. Iya, kenapa bisa bobol gitu kan? Kenapa bisa bobol? Bahkan sepertinya pada waktu mereka masuk tidak ada polisi. Gitu kan, gak ada yang mengikuti aparat keamanan ini. Makanya kita langsung konferensi pers gitu kan, bahwa hal ini tadilah intinya sangat memalukan, sangat memilukan, melanggar demokrasi, melanggar hak asasi manusia, gitu, dan ini dipertontonkan ke tingkat dunia, gitu kan. Forum Tanah Air ini kan forum diaspora
20 lebih negara di 21 5 negara. benua. Iya, 21 Bayangkan negara. itu akan terupload, terekspos gitu kan, betapa primitifnya gitu kan negara yang namanya Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jokowi. Bang Rizal, kan abang ini ke sini itu sebagai undangan ya. Undangan. Nah, tadi abang udah menyebut bahwa FTA ini, Forum Tanah Air ini forum diaspora. Nah, kalau Bang Rizal sendiri melihatnya sebetulnya ini forum apa sih FTA ini? Apakah semua diaspora ini memang mereka itu bergerak dalam bidang politik kah? Atau mereka memang orang-orang yang sebetulnya ingin terjun langsung untuk membela Saya kira kondisi mereka negara? punya kepedulian. Kalau situasi negaranya baik-baik saja, tidak akan terbentuk forum seperti ini. Oke. Gitu. Jadi ini sebetulnya forum kepedulian para diaspora, gitu kan, kita yang ada di berbagai negara itu melihat prihatin dan ingin ada keadaan yang esok yang lebih bagus, lebih baik gitu kan, lebih demokratis, lebih menghargai hak asasi manusia, gitu kan, bebas korupsi, itu tidak semenang-menang, dan itu sebetulnya yang menarik mereka untuk mau berhimpun di forum tanah air itu, gitu. Tadi yang menarik gak tuduhan mereka itu kan katanya Pak Tata itu antek asing, terus juga ada tuduhan terhadap Pak Din Samsudin katanya sebagai provokator, pemecah belah. Menurut abang, menurut Bang Rizal, Saya kira benar nggak tuduhan-tuduhan itu mah sih? gaya komunis. Oh ya, komunis? Iya, kalau komunis itu kan mencari kambing hitam. Itu dia yang salah, tapi yang disalahkan orang lain. Gitu Pak. Kalau menurut saya ini perilaku yang tidak bermoral. Jadi setingkat Prof. Din Samsudin yang kita tahu di tingkat internasional juga kan, kemarin baru pulang kan dari Paris, bahkan ke berbagai negara lain, berkomunikasi dengan berbagai agama-agama yang lain dalam rangka membangun peradaban yang damai. Bayangkan itu, gitu kan, begitu pulang ke sini, gitu kan, mungkin juga tadinya ingin memberikan warna gitu, yang kecerahan, keceriaan, kedamaian, tiba-tiba dihadapkan oleh gerakan premanisme. Gitu. Saya kira malah ini ironi, bahkan boleh disebut ini bunuh diri, Pak, karena ini perilaku yang tidak terpuji, gitu kan, yang menunjukkan tadi keprimitifan berpolitik di Indonesia ini. Gitu, Pak. Nah, ini kan sebetulnya kan setiap orang bebas berkumpul, berpendapat, dan meninggalkan sesuatu selama itu tidak melanggar hukum, ya kan? Betul. Ya. Nah, ini artinya kita bicara tentang demokrasi nih. Dengan adanya kejadian ini, Bang Rizal melihat demokrasi kita seperti apa? Ya itu, menurut saya kalau bukan pseudo demokrasi, ya demokrasi semu, ini sebenarnya bukan demokrasi. Bukan demokrasi. Ini lagi, oligarki. Ya? Ini tirani, ini dinasti, gitu, yang dikuasai oleh segelintir orang. Jadi kedaulatan rakyat, esensi daripada demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Ini sudah diambil alih, gitu, oleh oligarki, oleh tirani, oleh dinasti, gitu. Jadi negara ini sedang menghadapi bencana politik yang luar biasa di ujung, itu kan masa kepemimpinan Jokowi ini. Jadi ini namanya su'ul khotimah, gitu. Jadi akhir yang buruk. Jadi saya teringat Soekarno dulu di akhir buruk, Soeharto di akhir buruk, Jokowi di akhir buruk lagi. Itu Pak. Jadi ini tidak belajar gitu dari sejarah politik bangsa ini, Pak. Ya, tadi yang menarik juga dari pengakuan mereka. Ini kita ini NKRI, kita cinta Indonesia, kita ini Indonesia baik-baik saja. Nah, Bang Rizal percaya nggak bahwa mereka tuh datang atas keinginan pribadi? Oh, saya sangat tidak percaya. Sangat tidak percaya. Kalau memang keinginannya pribadi, ya masing-masing saja menyampaikan aspirasi. Itu kan tuh haknya katanya kan, hak warga NKRI. Orang juga punya hak warga NKRI juga. Tapi kalau melakukan penyerangan, penyerbuan, perampokan, gitu kan, pengambilan semua aset-aset yang ada di sini diambil oleh mereka. Ini bukan soal NKRI lagi. Ini adalah soal para preman atau vandalisme. Gitu. Ini bukan soal penegakan hak warga NKRI. Ini adalah perilaku yang tadi primitif, gitu. Artinya Bang Rizal percaya bahwa ini sebetulnya orang-orang bayaran gitu ya? Saya yakin ini pasti, makanya kalau diusut gitu kan, ini hanya orang pelaku-pelaku lapangan. Pasti ada
desainnya, desainernya, gitu. Nah, dalam hukum itu kan ada yang disebut dengan naming, ada penyerta, ada penyuruh, ada pembujuk, gitu. Nah, siapa ini yang disebut nanti kualifikasinya aktor intelektualis itu harus diusut. Makanya yang paling gampang ya tangkap dulu mereka gitu yang melakukan perbuatan kriminal ini. Maka dari sana kan dikejar siapa penyuruh, siapa penghasut, siapa pembayar, gitu kan, dari pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia ini. Oke, nah ini yang paling penting nih. Sebenarnya tujuan mereka apa ya membubarkan acara ini apa ya? Ya itulah kalau menurut saya, kalau saja itu bagian daripada kepentingan rezim, ini gambaran kepanikan. Oke, kepanikan. Jadi nggak mau ada kritik-kritik, nggak mau ada gangguan-gangguan dalam pengertian yang sebenarnya konstruktif tapi diinterpretasi negatif kan, gitu. Pada akhirnya mereka melakukan destruksi. Jadi itu manifestasi kepanikan, atau saya menyebutnya lemdak, ya. Jadi bebek yang lumpuh ini, kemudian si bebek ini sudah mengaung-ngaung, sudah ribut, dari lumpuh kemudian cry baby duck, gitu namanya, bebek yang cengeng, gitu. Dan terakhir itu dying duck, jadi bebek yang sekarat, itu. Jadi dari yang mulai lem lumpuh sampai dying. Tapi ini menarik, Bang Rijal. FTA ini kan baru muncul ya. Bahkan iya, acara silaturahmi ini bahkan baru yang kedua kali, tetapi sudah diserbu seperti ini. Apakah itu berarti ada pihak yang melihat bahwa FTA ini berbahaya nih kalau nggak dihentikan? Kalau Bang Rijal ngeliatnya gimana? Iya, makanya sebetulnya sih itu ketakutan dalam bayangan. Ketakutan dalam bayangan. Iya, menurut saya kalau orang tadi sudah langkahnya panik, gitu ya. Dan dia berbuat jahat, gitu ya. Orang bergerak berdehem saja, gitu kan, sudah dianggapnya mau menangkap dia, kasarnya, gitu ya. Jadi artinya kalau orang jahat itu kan dalam ketakutan, gitu. Ada polisi lewat saja, wih jangan-jangan, karena dia melakukan kejahatan. Padahal kelihatan FTA ini yang tadi disebutnya konstruktif, gitu kan, kebaikan bersama, memberikan masukan, tapi karena dianya sendiri, gitu kan, punya penyakit yang menyebabkan dia sangat takut, gitu kan, maka dia mensikapinya negatif terhadap Forum Tanah Air ini. Iya. Sebenarnya Forum Tanah Air biasa-biasa saja, gitu. Cuman dianggap karena itu tadilah orang banyak dosa, gitu kan, takut ketahuan dosanya, maka orang lain disalahkan, orang lain yang digebutnya, gitu Pak. Padahal FTA ini kan terdiri dari orang-orang intelek, kan orang intelek, bukan orang-orang jalanan, dan bukan aktivis juga. Dan yang diundang juga kan tokoh-tokoh, gitu kan, orang-orang yang biasa memberikan aspirasi-aspirasi yang sebenarnya konstruktif, baik kebaikan bangsa dan negara. Kalau kritis iya, tapi jangan dianggap bahwa namanya kritis itu gangguan, kecuali mengganggu stabilitas kejahatan. Harapan Bang Rijal deh. Ya, saya kira harus ini jadi pelajaran, gitu ya. Jadi kalaupun siapapun yang menyuruh, gitu kan, terjadinya peristiwa penyerbuan begini, gitu kan, penggerudukan yang menyebabkan, gitu kan, terjadinya pencurian, perampokan seperti ini, ya itu harusnya belajar sejarah bahwa ini tidak akan berefek pada gertakan Forum Tanah Air. Saya kira Forum Tanah Air tidak akan takut dengan peristiwa ini, maka dia akan semakin gencar, bahkan dalam skalanya semakin luas. Dunia, bahasa lain, apa kata dunia, gitu kan. Maka saya kira Forum Tanah Air akan sesuai dengan jaringan yang dia miliki, dia akan mengoptimalkan ini untuk mempublikasikan betapa primitifnya rezim di Indonesia saat ini.